akan tanpamu. Di sini katanya ada ya semacam keajaiban, menambah kecantikan. Di Lanujung ini ada 3 mata air. Mitosnya itu seorang perempuan yang bernama Nyai Pandansari Sri Warnen. Di sini dijaga emang sama sosok harimau. Saya nyium aroma nyai-nyai, baju Perempuan hijau, itu bersena, satu berbaju kuning. Bahkan sebelum adanya irigasi tak ada yang berani. Kenapa disebut Pandansari? Karena dia itu dulunya tidak disukai karena buruk unta. Maka mata air itu akan menjadi sebuah rezeki. Mata Saya yakin langit. wisata ini makin maju, makin Amin. ramai. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun kejadian yang memiliki mitos untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim sudah berada di Kabupaten Kebumen dan kita berada di sebuah tempat pemandian yang namanya Pemandian Langen Ujung. Nah, bersama saya ini ada Bapak Kepala Desa Pak Suparno. Dan di sebelahnya ini ada Bapak Widarto, ini juru kunci ya? Iya. Ya, dan ini dengan Ibu Marsinem Ya. sebagai pengurus pengelola wisata dan Ya. beliau juga saksi mata ya. Jadi ada keajaiban dari air di pemandian ini. Katanya air ini untuk banyak yang merasakan manfaatnya untuk Sembuhan. untuk terapi, untuk pengobatan. Yang membawa kita ke sini adalah Pak Heri. Pak Heri, diceritakan apa alasannya membawa tim Mata Langit ke sini? Ya, terima kasih. Jadi ini adalah mata air dari jaringan sungai bawah tanah yang ada di kawasan Kars Gombong Selatan. Jadi ada beberapa material yang besar. Nah, kemudian ketika saya pernah untuk liputan sebuah majalah, itu saya pernah bincang-bincang dengan pengelola bahwa air di sini katanya ada ya semacam keajaiban, bisa untuk menambah kecantikan, ada untuk terapi dan sebagainya. Nanti untuk lengkapnya nanti kepada narasumber yang akan menjelaskan. Oh iya. Nah, kalau sejarahnya sendiri nih Pak Kepala Desa, katanya ini awalnya dari sumber mata air alami ya? Iya. Ada berapa titik, katanya bukan hanya satu? Iya, kalau memang di Lanujung ini ada 3 mata air. Kalau dulu itu sangat besar sekali ya keluarnya air. Di sebelah mana, boleh tunjukin? Di Dari sini sebelah aja sini. ditunjukin Iya. aja, nggak usah ke sana. Iya, di sebelah sini. Oh, yang mentok tembok sini ya? Iya, mentok batu batuan ini. Dulu mata airnya sangat besar sekali zaman dahulu waktu saya kecil ya. Masih ada batang beringin dulu. Iya, masih dulu ada pohon beringin besar. Terus? Udah karena mungkin usianya udah terlalu tua, ratusan tahun, sehingga pohon beringin itu lapuh. Kami tanami kembali nih pohon beringin baru ini. Ini baru ini? Iya, ini baru sekitar 5 tahunan lah, 5-6 tahun ini baru saya tanamin lagi supaya saya kembalikan ke semula supaya menjadi alami kembali. Ya. Nah, ketika sumber mata air itu ditemukan, apakah langsung dibuat pemandian atau apa dulu sebelumnya? Kalau menurut cerita dari nenek kakek saya ini kan dulunya itu kan mata air biasa. Nah, terus pada zaman penjajahan Belanda itu dibuat Pengairan? Iya, bendungan kayak gini, dibuat kolam. Ini fungsinya untuk irigasi sawah-sawah. Makanya disebut pada Langen Ujung. Kalau zaman dulu itu kan
Belanda sama keluarganya ke sini pada berenang, makanya disebut Langen Ujung. Jadi tempat berenang yang tepatnya ada di ujung desa, makanya disebut Langen. Langen itu ngelangi, berenang. Oh gitu ya. Terus tempatnya di ujung, makanya dikenal sampai sekarang ini Langen Ujung. Nah, terus berubah menjadi pemandian sejak kapan? Sejak 2020 ya, saya mendirikan BUMDes. Nah, kami daripada ini air tidak dimanfaatkan, kami hanya memanfaatkan air ini sebagai wisata pemandian alam, pemandian air alami ya, yang keluar dari mata air Langen Ujung. Nah, kebetulan para pengunjung juga yang berkunjung di sini itu merasa puas karena airnya sangat segar ya, di tubuh kayak gitu. Tadi saya lihat juga segar banget itu. Iya. Nah, itu berarti kalau misalkan mau berenang ke sini ini ada semacam apa ya, tiket masuk apa gimana? Apa bebas? Tiket masuk karena ini udah dikelola oleh BUMDes sebagai untuk pemasukan daerah, perawatan Langen Ujung, juga pendapatan asli desa. Kami kenakan tarif per orang itu Rp3.000, itu masuk pendapatan sepuasnya asli itu desa. Sepuasnya, nggak dibatasi jam ya? Nggak dibatasi jamnya. Nah, terus ke kejadian katanya yang di sini merasakan manfaatnya itu sejak dibuat pemandian ya, baru ketahuan ya. Pada saat irigasi belum tahu kalau ini bisa untuk pengobat. Dari dulu memang udah tahu. Dari dulu udah tahu, mereka itu orang-orang jauh ya. Kalau orang sini kan udah nggak biasa ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang jauh, katanya kalau yang mandi di sini itu bisa untuk terapi kesehatan. Itu sangat udah banyak terbukti lah. Biasanya orang yang stroke berenang di sini ya dengan izin Allah itu bisa sembuh kembali gitu. Terus kalau biasanya kalau malam satu suro gitu ya, itu banyak orang yang pada ritual ke sini, pada mandi tengah malam di sini. Nah, itu saya kurang tahu ya ritual apa itu, memang banyak dari orang luar desa kami, luar desa ini luar ya. Daerah, iya, pada datang ke sini tengah malam itu pada mandi di sini. Nah, ini Bu Marsin katanya ada pengalaman juga, Bu. Katanya ada pengunjung yang dari luar daerah sini yang awalnya kurus, setelah bolak-balik mandi di sini terus ibu itu cerita gimana? Katanya anak ini ya seperti apa diguna-guna sama orang bagaimana, tapi tiba-tiba badannya kayak habis gitu dagingnya, ya tinggal tulang sama kulit lah. Terus terapi sering kesini dimandiin dekat mata airnya. Saya lihat sendiri itu, rajin kesini. Perubahannya terlihat sama ibu ya? Terlihat, sekarang gemuk orangnya, laki-laki. Masya Allah. Masih bujangan. Kebetulan ibu ini juga punya warung di wilayah pemandian ini. Iya, saya setiap hari di sini. Setiap hari di sini. Itu satu kejadian yang ibu sebagai saksi mata. Terus ada kejadian apa lagi? Kalau yang lain ya paling ya terapi badan saya pada nggak enak kalau mandi di sini gitu. Terasa jadi enak gitu, apa karena batu-batu ini apa karena air ini gitu. Iya, tadi saya lihat itu jadi alasnya itu masih asli bebatuan gitu. Ada juga anak-anak dari kampung ini yang berenang kok pakai sendal, saya tanya. Pakai sendal krok. Iya, karena ada batu. Oh iya bener. Jadi mereka saya lihat tuh happy gitu loh main berenang, dan saya lihat airnya juga sangat bening gitu. Nah, kalau kejadian di luar nalar apa Pak yang Bapak pernah ketahui? Ya, kalau menurut cerita ya para pendahulu kita ya, memang di sini memang ada penjaganya yang biasanya kalau setiap mata air pasti ada penunggunya. Ya. Ada penunggunya. Penunggunya itu menurut mitosnya siapa? Menurut mitosnya itu seorang perempuan yang bernama Nyai Pandansari, Ibu Sri Warnen. Dua orang. Oke, dua-dua perempuan. Dan ini kalau zaman dahulu waktu saya kecil itu ke setiap selamatan desa biasanya selalu mengubur kepala kambing di sini. Itu kakek saya dulu selalu begitu, setiap selamatan desa pasti mengubur kepala kambing di sini. Dengan tujuan? Ya kita pertama ya mungkin ucapan rasa syukur ya bahwa mata air ini bisa menghidupi masyarakat Desa Buayan, seperti itu. Kalau menurut cerita kakek saya sih dulunya di sini adalah persinggahan Nyai Roro Kidul katanya. Wah, itu mitos itu tuh yang bisa kita ungkap nanti. Tapi katanya di atas sana ada petilasan, Pak. Petilasan siapa? Ya itu memang tempat ini katanya untuk Sri Warnen itu memang sebagai penunggu di sini, ya penunggu di sini.
apa maksudnya melindungi yang pada wisata di sini melindungi Menjaga ya, Boleh pokoknya kita lihat menjaga. ke atas. Yuk. Boleh kita lihat ke atas. Ya. Kang Lima sambil dijelaskan yang terlihat secara batin apa saja. Ya kalau yang saya lihat secara batin di sini dijaga emang sama sosok harimau. Oh, harimau ya? Nah, ada harimau yang jaga. Habis itu saya nyium aroma nyai-nyai yang wangi sekali. Wah itu tuh, Satu aku merinding nih berbaju perempuan hijau, itu. berselendang, satu berbaju kuning. Oh benar 2 orang berarti. Itu yang terlihat saya. Tuh. Habis itu ramai anak kecil juga. Iya. Ramai anak kecil terlihat juga. Assalamualaikum. Iya. Oh ini petilasannya. Nyai Pandansari sama siapa Bu? Nyai Pandansari sama? Sri Warna. Sri Warna. Orang-orang jauh kalau tiap malam Jumat Kliwon itu biasanya pada berdoa di sini lah. Ya. Ini kita berdoa apa gimana Panglima? Kita boleh. Yuk di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Sadaqallah. Ya, dah, alhamdulillah. Jadi sosok perempuan tadi udah terlihat sama Panglima ya, 2 orang. Kita nyari posisi di mana ya biar aman. Ini soalnya kok posisinya kurang aman. Awas. Iya. Banyak batu-batu ini, hati-hati ya, ya Allah. Makasih. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai anak kecil. Banyak anak kecil. Ini anak kecil kayaknya nih. Kayak nyusu. Iya, minum susu. Assalamualaikum. Kayak anak kecil lah gitu. Kami bermain. Bermainnya di mana? Oh, main air percik-percik. Percik-percik. Itu dalamnya berapa meter Bu ke dalamnya? Paling 1,5 ya Pak. Sekitar segitu. 1,5 ya. Kamu nggak takut tenggelam? Namamu siapa? Cowok apa cewek sih? Cowok. Hah? Namanya? Assalamualaikum. Kamu yang tadi bukan? Oh, lain lagi. Cewek apa cowok? Perempuan. Kodenya begitu. Namamu siapa? Duh, bukan anak-anak ini berarti. Rambutnya panjang. Anak-anak apa dewasa? Dewasa. Dewasa. Namamu siapa? Aku tidak di air. Tidak di air, tapi di mana? Pohon. Pohon apa Pak ini Pak? Beringin. Di pohon beringin. Mbak Kun ya? Udah ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepriwe. Jenengan sinten? Siapa nama Anda? Ini dia nulis S. Mungkin leluhur sini. Mbah Kung ya ini. Surip. Mbah Surip. Mbah Surip itu siapa? Bapak kenal leluhur sini? Enggak tahu ya. Mbah Surip jagain tempat ini sudah lama. Air mancur itu tinggi. Air mancur itu tinggi. Maksudnya gimana? Apa dulu tinggi? Air mancurnya nampak tinggi. Oh, mancurnya tinggi. Sekarang udah enggak karena batu-batunya naik ya. Oh, gitu. Awal mula ditemukannya ya. Iya, jadi seperti kayak bunga gitu. Iya, ya kebayang tuh air mancur. Mas Surip yang jagain itu apa mata air itu? Tidak menjaga. Tapi Lalu? Tapi aku menjaga tempat. menjaga keseluruhan tempat ini, bukan hanya mata airnya. Sejak jadi irigasi sampai sekarang jadi pemandian, Mas Surip tetap jagain ya? Ya alhamdulillah. Makasih ya Mbah. Sampai detik ini sangat bermanfaat. Oh dipakai? Copot, walah. Tempat ini yo buat keuripan kehidupan. Untuk kehidupan. Iya, untuk Ya. irigasi pertanian. Memang air kan sumber kehidupan ya. Terus Mbah? Untuk dialiri, dibagi-bagi.
Airnya dibagi-bagi. untuk bersawah. Oh, untuk sawah, Persawahan, irigasi berarti. irigasi. Dan sawahnya itu hanya satu desa atau banyak desa? Kalau dulu banyak desa, kalau sekarang satu desa aja nggak cukup. Oh gitu ya. Dulu kan berbeda jumlah penduduk. Dulu belum banyak penduduknya. Semakin kesini semakin aktif. Bahkan sebelum adanya irigasi tak ada yang berani Tidak ada yang berani apa? ke tempat. Ke tempat ini. Oh gitu. Itu Pak. Iya, Apa tuh? Dianggap wingit ya, angker ya? iya. Angkernya kenapa? Apa banyak yang makhluk yang nggak baik di sini? Tiap pohon-pohon yang rimbun, bahkan tempatnya di ujung Oh, karena tempatnya di ujung gelap, banyak pohon rimbun, jadi dan memunculkan aura yang serem, bab lembab. kelembapan adalah tempat kami Sekarang gimana? Beda ya? orang ganggu Sebenarnya makhluk-makhluk itu nggak ganggu, tentang penyakit. nggak menyakiti. Sekarang suasananya beda ya, Mbah? Jika kami menyakiti, kami tak akan menyukai tempat kami dijadikan sebuah wadah air untuk air, yaitu irigasi. Iya, iya. Karena untuk kehidupan manusia, walaupun lebih dulu kami yang hidup di dunia ini, Iya. tapi kalian pun berhak untuk menempati bumi ini. Maka kami pun ikhlas Makasih, Mbah. asal tidak dibuatnya Yang tidak baik. Jadi terkait orang-orang yang berenang dan mandi di tempat ini yang sakit mendapatkan kesembuhan. kandungan sing langsung dari mata air itu adalah mineral yang sangat tinggi. Oh, kandungan mineral yang tinggi langsung dari sumber airnya. Jadi kalau mau pengen nyari kesembuhan harus mendekat ke sumber airnya ya? Oh. Silakan saja diperiksa Iya. kandungan air Apa pernah dites laboratorium? Belum. Ini menurut Mbah ini kandungan mineralnya paling tinggi itu. Secara kesehatan memang mendukung bagus itu. dan bisa mengencangkan kulit. Pantesan awet muda katanya bisa mengencangkan kulit. Oh betul. Ibu juga mandi di situ. Iya kadang-kadang. Pantesan ibu awet muda. Saya lahiran 81 kok. Oh, dapat satu seumur Ismi. Duduk kami dan itu pun atas kehendak. Oh, hebat ya Mbah ini. Beliau tidak mau mengaku yang bukan jasanya. Beliau bilang itu memang kandungan airnya udah bagus dan itu kuasa Allah, bukan karena makhluk yang di sini. Mengotori alam ini sama saja mengotori kita semua. Mengotori alam ini. Bukan saja mengotori bangsaku, tetapi mengotori bangsamu juga banyak. Di tempat ini menjadi tempat sebuah penyiksaan. Maksudnya zaman penjajahan ada tempat yang dipakai untuk penyiksaan. Di mana, Mbah? Tempat-tempat yang tersembunyi, Di daerah sini. tempat batu besar yang berlubang. Batu besar berlubang. Gua. Gua, Mbah. Oh, di mana ada gua tempat penyiksaan? Maka itu tempat ini pernah dihuni dengan bahasa yang tidak sama dengan kalian. Enggak sama Mata yang berbeda. dengan mata biru. Oh, Belanda berarti. Dulu tempat ini dikuasai oleh Belanda sebagai apa? Ada yang menguasai perkebunan, perhutanan. Terima kasih kau sudah
mendirikan tempat ini cuma untuk sebagian penghuni. Maksudnya tempat yang untuk ritual itu? Iya, Oh ya, itu kan Pak Lurah yang bangun ya. Bukan cuma Mm-mm. mungkin kau hanya melihat sebatang pohon, Sebatang pohon. Tadi Bapak bilang pohonnya tapi itu ada rumah. jadi rumah. Untuk sebagian bangsa Pohon beringin. Dulu yang rapuh itu pohon apa? Sama beringin juga. Oh, berarti Mbak Kun tadi penghuni pohon itu ya, Bapak yang tanam nih. Mbah? Iya. Oke, Ismi udah ada isi. Mbah, makasih ya Mbah. selendang ini Selendangnya nyai ya. Kenapa selendangnya? sing selalu dicekal. Selalu dicekeli. Selendang Yang jaga mata air tadi namanya siapa? 2 orang perempuan. Pandansari, Pandansari sama Sri Warnen. Sri Warnen. Itu selendangnya beda warna ya? 2 orang itu. di Jawa Hmm. Besto aku Makasih ya, Mbak. Masih Mbah. Sama-sama. tolong dijaga tempat kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo kita pindah ke dekat Ismi. Ya, apakah ada kehilangan yang sampai saat ini masih dirasakan? Lalu kenapa? Harus bagaimana? Aku tidak mau sedikit pun diubah. Yang tidak mau diubah apanya? Yang mana? Yang mana ya? Tanah tetaplah tanah. Air itu harus dekat dengan tanah. Air itu harus dekat dengan bebatuan. Oh, yang tadi itu masalah alasnya nggak boleh di keramik. Kalau keramik kan udah banyak tempat-tempat pemandian lain. Aku orang gelem. Tapi memangnya ada wacana Pak mau di keramik? Sempat ada pembicaraan apa gimana? Kalau mereka senang datang ke sini, Pengunjung. ya seperti apa adanya. Oh, ada request. Kalau kau mau, tebarkan batu-batu kecil saja. Aku lebih senang batu. Iya, batu kecil yang buat itu Pak. Itu tidak melukai. Maksudnya dicoba di dasar kolamnya gitu ya? Ia akan menyerap air dan menyerap tanah agar tidak kotor airnya. Gitu ya. Berarti fix ya nggak boleh di keramik. Kalau ada pengunjung yang minta ya. Jawabnya gimana ya? Oh, biar seperti ini aja, alami gitu aja boleh Pak ya. Iya. Biar beda dengan pemandian lain gitu. Ngapunten iki saking sinten iki nggih sing mlebet ini? Mbah sinten? Nyai Sari. Sari. Pandansari. Punya Pandansari. Naib, apa benar tadi pakai selendang? Ungu. Selendangnya ungu. Nah, kalau yang satunya siapa namanya? Sri Nyai. Warnen. Nah, Nyai Sri Warnen itu apa masih saudara dengan Nyai Pandansari? Tapi kami bersama. Oh, besti. Anak sekarang bilangnya besti gitu ya. Bukan saudara tapi seperti saudara. Kalau Nyai Warnen apa warna itu? Selendangnya. Warna-warni. Oh, namanya Warnen. Aja ya Warnen warna-warni. Warna-warni. Yang satunya ungu, satunya warna-warni. Apakah yang dijaga mata air yang sama atau berbeda? Podo. Berarti tiga-tiganya yang jaga 2 orang ini. Aku tidak melukai siapapun di sini. Iya. Justru aku senang anak-anak. Pantesan anak-anak ketagihan katanya, sering kemari pengen lagi gitu. Aku senang cah cilik. Mm-mm. Senang cah cilik dolanan banyu. Makanya banyak anak-anak yang senang datang ke sini. Iya. Nanti makin ramai tempat ini. Amin, makin ramai berarti bagus dong untuk pemasukan. Tapi jangan kotori tempatku. Jangan ada yang makan di air. Oh.
pesannya itu. senang. Dikasih anu coba pengumuman gitu, ditulis gitu ya, ditempel ya. Tidak boleh makan di dalam. Dilarang makan di dalam air gitu. Aku rak seneng. Jadi kotor. Ojo kotori omahku. Dolan ning omahku ya aku seneng. Tapi jangan kotori rumah. Berarti yang kategori kotor itu makan di dalam kolam nggak boleh. Terus apa lagi? Minum pun nggak boleh berarti, makan minum. Terus apa lagi? Kalau mau makan ya ini dulu, mentas dulu paling gitu ya. Jangan kencing di situ. What? Tuh nggak boleh kencing lah, itu nggak bisa ngontrol loh anu Nyai. Iya, pasti kebanyakan rambut kencing kali ya. Kalau makan kan kita bisa negor, jangan makan itu. Nah, kalau Kencing ya kencing kelihatan. kasih pengumuman paling, nggak gitu ya, ditulis. Sebisa mungkin. Oh iya. Tapi kadang anak kecil juga mau kencing naik, nggak mau kencing di kolam. Oh gitu ya? Iya, Oh. anak kecil kan lagi gitu. Aku yang merintahkan untuk naik. Dibisikin sama Nyai. Dibisikin kali ya. Anak kecil pada pintar, mau kencing naik gitu. Termasuk yang dewasa gitu juga ya? Air ini Iya. punya kekuatan karena alaminya. Air yang keluar langsung dari tanah ini membawa manfaat bagi mereka Mereka yang mempercayai. ya. Termasuk yang sembuh itu ya karena mereka juga yakin ya, Nyi. Terus sumber air itu apa? Maaf ya, apa ada katanya dengan pantai selatan? Karang-karang ini seperti karang di lautan. Nah, benar berarti. Ini kan udah dari sononya ya karang ini. Karena itulah adanya keterkaitan Dewi Samudra Benar. Tadi saya dengan tempat ini betul. karena bagian selatan. Karena aku melihat Nyai ini bicaranya sangat lembut seperti Bunda Ratu. Dayang-dayangnya sangat lembut Karena bicaranya. wanita itu akan terlihat anggun oleh kelembutannya. Lembut tapi berwibawa gitu. Dan lembut itulah dia akan terlihat cantik. Ya. Kalau Nyai Warna Seperti sama ya. air di sini Bicaranya seperti ini ya. yang bisa membuat awet muda. Awet muda airnya. Tapi kalau yang sakit terkena guna-guna, apa benar bisa sembuh dengan mandi di sumber air itu? Kalau dia meyakini bisa, karena air ini sudah menjadi bagian dari semburan doa orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Yang pernah melintas di tempat ini. Apa Wali Songo? Dia yang dulu melawan penjajah Belanda. Dengan Diponegoro. Iya, Iya. Pangeran Diponegoro. Dia pernah melintasi tempat ini dan berwudu di tempat ini karena mata air di sini ada sebelum kalian ada. Turun temurun sampai Ada sekarang. yang tahu, pasti orang tua kalian pun sudah menceritakan tentang mata air di sini yang semburannya sangat memancar seperti kembang banyu. Kembang api tapi ini air gitu, kembang banyu. Kembang banyu. Kayaknya nembang. Bukit
hidup yang lebih baik ke depannya, Mm-mm. agar masa depannya dapat sejernih air. dan sejuk seperti air di sini Ya, ya. yang tidak berubah. Tadi kan Bang Lula bilang ada aura kesedihan itu. Kenapa disebut Pandansari? Pandansari. Karena dia itu dulunya tidak disukai, dulunya selalu diejek karena buruk. Nyai Pandansari itu dulu buruk rupa. Yang ngejek siapa? Ya orang-orang laki-laki. Terus Lalu dia menepi ke tempat ini, menyendiri, sampai akhirnya dia berubah menjadi cantik setelah dirawat melalui air ini. oh gitu. Nyai Pandansari itu sendiri beliau dari mana asalnya? Apakah putri kerajaan? Tidak, Bukan. tetapi dia anak gadis yang baik Asli dari wilayah sini. dari tanah ini, Terus tapi bukan dari desa ini. beda desa. Karena di sini dulu tidak ada yang mau tinggal karena wingi katanya. Karena apa, Mbah? Ini Wingit wingit angker karena ya. siapa dulu yang mau tinggal di sini? Jarang, sore dan sepi. Terus Iya, nanti sebentar saya kembali. oh ada yang manggilnya, Nyai. Ceritain yang masalah itu gimana sih, Nyai? Yang aura kesedihan itu nggak punya pasangan tuh gimana ceritanya? Kan udah cantik, setelah dibully nggak cantik, setelah mandi jadi cantik. Ya setelah cantik masa masih dimusuhin? Dia tetap sendiri Kok tetap sendiri, kenapa? karena sudah terlanjur menikmati kecantikannya sendiri. Tapi sebenarnya ada nggak orang laki-laki yang menyukainya? Ada, Lalu tapi tidak mau. dianya nggak mau. Berarti artinya kan itu keputusan dia sendiri. Iya, Terus yang membuat sedih yang mana? karena dia menyukai sosok seperti kalian. Oh, mencintai. Maksudnya itu cinta Maafkan terlarang. aku harusnya tidak menceritakan. Oh my god. Kulinernya juga lucu itu, tadi kita jajan di situ. Ada bakso, cimol. Di mana ada mata air, disitulah ada sosok manusia yang hebat. Pasti pernah tinggal di tempat. Iya, Pangeran Diponegoro. Ada mata air berada. Jika manusia itu menjaga mata airnya, maka mata air itu akan menjadi sebuah rezeki yang terus mengalir di antara. Amin ya Allah. Air itu adalah kesehatan. Air itu adalah kehidupan. Air itu adalah rezeki. Iya. Janji. Maka jagalah, lindungi dia. Jika kau melindunginya, sama juga melindungi rezeki kalian yang ada di sini. Iya, amin. Ya udah, kalau gitu ada yang bertanyakan lagi enggak, Pak Lurah? Apa? Bu, Udah paling apa-apa tanya yang cukup ya Pak. tadi ibunya Kalau nanya. dikasih perosotan boleh ya Mbak? Boleh.
Boleh, itu biar anak-anak makin suka Mbak. Iya, iya. Perosotannya tuh di daratnya apa di airnya? Tempat main yang di atas, maksudnya bukan di airnya. Kamu mau taruh di air? Iya, di kolam. Oh, di kolamnya pengennya. Biar Boleh. senang. Berarti kayak yang di waterboom gitu kan? Iya. Oh, gitu. Ojo tuwur-tuwur. Oh iya, pendek aja. Berarti kok menawa engko bocah-bocah ciloko. Ojo tuwur-tuwur. Sing Semoga. hati-hati. Ya, semoga bisa direalisasikan ya. Segera tercapai dan terwujud Amin, amin. sejahtera, guyub rukun. Amin, amin. Tadi Bu siapa? Marsi. Bu Marsin khawatir di sini ada yang makhluk yang nggak baik apa enggak gitu. Mereka itu tergantung bagaimana sikap kalian. Tanya tadi ada genderuwonya enggak? Terutama yang menjaga. Kalau kau tanya ada siapa, mereka berwujud rupa-rupa di sini. Bisa saja ada. Menyeramkan ada, yang indah pun ada. Mm-mm. Jadi akan menjumpai bagaimana wujud batin-batin dan pikiran kalian. Gitu ya. Jadi makhluknya ada yang berbagai jenis sih, tergantung hati kita gitu. Terutama kalian yang para sesepuh di sini, yang cukup mengenal kami, maka tolong hargai kami. Bekerja sama dengan baik, bukan untuk saling menuhankan, tapi cukup tolong saling menghargai. Menghargai sesama makhluk ciptaan Allah gitu loh. Ya benar. Iya Mbah. Itu saja pesan. Iya. Iya, Mbak. Kita berbagi kedamaian di muka bumi, Iya, iya. tapi tidak bisa Tidak bisa apa? mewujudkan cintaku padanya. Sabar ya. Tidak apa-apa. Mm-mm. Aku sudah berjanji tidak akan menyakiti siapa, Iya, iya. tidak akan mengganggu kalian. Iya. Aku sudah berjanji untuk menjadi makhluk yang baik Mm-mm. atas bimbingannya. Iya. Monggo Makasih Nyai. Oh. kula pamit riyen. Nggih, Mbah, matur suwun. Sugeng rahayu, sehat-sehat semuanya. Amin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari pemandian Langen Ujung Kabupaten Kebumen ini. Apa kesan-kesannya Pak Lurah setelah komunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini? Ya, kesan-kesan kami setelah kami berkomunikasi mengetahui bahwa di sini itu ada penjaganya, kami ya ibaratnya lebih kedepannya akan lebih menjaga lagi, terutama masalah kebersihan ini ya. Karena tadi pesan-pesan dari penjaga yang di sini itu harus menjaga kebersihan tempat ini gitu. Jadi jangan sampai terkotori lah orang-orang yang ibaratnya tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Ya kami juga mengucapkan terima kasih. Insya Allah nanti ke depan kami juga akan senantiasa menjaga kebersihan di kolam ini agar wisatawan juga makin betah di sini, pengunjung makin banyak. Itu harapan kami dari pemerintah desa. Ya. Amin. Kalau Ibu apa? Ibu Marsin apa itunya kesan-kesannya? Saya sendiri juga ya semakin ya menjaga wisata ini biar makin ramai. Apa pesan dari Mbah tadi, saya nanti juga bikin tulisan biar pengunjung tahu apa yang tidak boleh di sini di kolam ini deh, benar berkotori gitu. Tapi waktu awal-awal mediumisasi sempat takut ya? Takut nanti kalau komunikasi dengan makhluk di sini nanti pengunjungnya pada takut. Iya, tadi Gitu. karena ada pemasukan, ada
jangan itu nanti takutnya sepi, jadi nggak ada pengunjung. Gara-gara gitu. diliput. Gara diliput Oh. gitu. Kalau mata langit kan beda, justru kita menjembatani komunikasi dengan penjaga tempat ini supaya sinkron. Apa yang harus diperbaiki kan jadi dapat nasihat yang baik tadi kan. Iya. Terus gimana setelah mediumisasi berubah itu pandangannya tentang Ya berubah. Saya Mata yakin langit. wisata ini makin maju, makin Amin. ramai. Masyarakat sini makin ya rezekinya makin berkah. amin amin. Mbak Lam. Terus tadi kan sempat takut sini ada genderuwo nggak? Setelah dapat penjelasan dari Nyai tadi terus gimana? Ya jadi nggak ini lagi gitu kan, kadang ada orang bilang di sana kan ada genderuwonya di kamar mandi di mana gitu kan. Saya kadang bersihkan kamar mandi juga gitu lah. Saya yakin lah, saya kan nggak mau ganggu. Seandainya ada pun saya nggak mau ganggu gitu. Saya cuma membersihkan gitu. Ya berarti sekarang jangan lagi terpancing gitu oleh hal-hal yang buruk karena apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Positif Iya. aja terus gitu ya. Iya, saya Karena di mana-mana positif. pasti akan ada dua sisi gitu, hitam dan Iya. putih gitu. Bagaimana cara kita mengelola perasaan kita sendiri biar tetap positif gitu. Iya. Ya. Semangat ya Mbak Marsin. Kalau Bapak apa Pak kesan-kesannya? Ya, terutama Langan Ujung ini makin berubah zaman, makin ramai, Amin. tertib, terdapat lingkungan masyarakat ini nyaman gitu. Ya, saya berterima kasih ada tim Mata langit. Mata langit. Mata Langit ini telah hadir di sini. Saya berterima kasih banget ya. Semoga ini Langan Ujung makin lama makin ramai, Amin. makin ada pengunjungnya. Ya, semoga Bapak Ibu yang pada datang ke sini nanti perjalanan selamat, jangan ada halangan apa-apa. Amin amin ya Allah, makasih ya. Baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, memang saya pernah meliput juga yang tempat yang bersifat ada mata airnya seperti ini, tapi waktu itu kita juga heran ya, kolam tapi nggak segede gini, tapi tadinya tuh banyak airnya, tiba-tiba hilang gitu. Hilang, jadi memang nggak ada sama sekali, kering. Jadi saya percaya itu, bahwasanya mata air yang mungkin sebelumnya itu banyak memancarkan air dari mata airnya, seketika bisa aja gitu atas kuasa Tuhan itu hilang gitu, betul. dan kering. Itu di daerah mana ya waktu itu? Ponorogo. Ponorogo ya. Kalau nggak salah Nah, ya, jadi ada Ponorogo. sendang juga yang airnya banyak seperti ini, tapi nggak sebesar gini, mungkin ya seperduanya lah gitu ya. Iya. Tapi itu nggak keluar lagi sama sekali airnya gitu. Jadi kayak hilang aja, nggak tahu kemana gitu airnya. Ya mudah-mudahan sendang ini tetap terus mata airnya memancar keras, kuat, dan tempat ini dijaga sesuai dengan amanah dari penunggu tempat ini yang tidak terlihat, dan ramai pengunjungnya terus, dan airnya terus membawa keberkahan, menjadi obat bagi siapapun yang berniat untuk kesembuhan mandi di tempat ini. Dan insya Allah tempat ini terus sampai kapanpun akan keluar airnya di mata airnya, tidak pernah Menjadi kering, berkah ya tidak bagi berhenti ya. Gitu, berkah itu. bagi masyarakat sekitar ya. Itu doa saya, karena air itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik untuk bersuci, baik untuk tanaman, baik untuk semua hal sih sebenarnya. Iya, karena air sumber kehidupan ya. Ya. Saya ingat tuh Panglima, yang dimaksud Panglima itu adalah sumber mata air yang tiba-tiba kering di Ponorogo. Waktu itu setelah komunikasi dengan makhluk gaib yang di sana, ternyata gara-gara ada kesalahan dari yang mereka manusianya. buat. Manusia ada yang menambang di situ, jadi ngerusak alam. Iya, ngerusak Jadi makhluknya marah gitu, sehingga udahlah nggak dikasih air lagi. Sama itu kan ada tambang. Atapnya, jadi kan takutnya mata airnya itu kan dia kayak kolam gitu, takutnya kotoran masuk inisiatif pengurus ditutup atasnya, ternyata setelah ditutup langsung Malah kering. Hilang airnya, memang benar-benar nggak keluar lagi. Itulah gunanya kita komunikasi ya dengan makhluk gaib itu, karena kan kita sama-sama menghuni bumi ini, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Terus dibongkar lagi, kasih batu lagi, akhirnya Keluar lagi. Iya, harus ada kesinambungan Tidak percaya, diyakini atau tidak diyakini, alam ini akan berbicara gitu dengan caranya gitu. Mungkin tidak seperti manusia ya, manusia bisa berkata-kata, berkomunikasi. Alam ini mungkin dengan tindakan seperti itu. Apa tiba-tiba airnya hilang, apa tiba-tiba banjir bandang, apa tiba-tiba tanah longsor, itu kan suara alam sebenarnya. Harus ada suara alam yang menegur gitu, menegur bangsa kita manusia. Ya semoga di sini ya alhamdulillah terus aman-aman aja, guyub rukun, makmur, berkah selalu gitu. Makanya kami pun bersyukur bisa menjembatani komunikasi antara manusia dengan makhluk yang ada di sini, sehingga terjadi keharmonisan gitu loh, ya kan.
harmoni antara kehidupan yang terlihat dan yang tidak terlihat gitu, supaya tidak ada masalah gitu. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.